Oke, berikutnya kita masuk dalam poin keempat, yaitu perencanaan penanggulangan bencana. Nah, perencanaan penanggulangan bencana ini ada 4 proses, teman-teman. Yang pertama pencegahan, persiapan, respon, dan pemulihan. Nah, perencanaan yang pertama pencegahan ya. Pencegahan ini jadi mulai daripada proses melakukan infeksi bangunan yang berpotensi terjadi bencana gitu ya. Terus secara rutin juga dilakukan pembersihan perawatan terhadap bangunan. Kemudian juga ada persiapan. Persiapan di sini salah satunya itu menyiapkan dan merawat perlengkapan yang diperlukan ketika bencana. Jadi harus secara berkala dilakukan persiapan gitu. Kemudian yang ketiga adalah respon. Respon di sini jadi ikuti prosedur darurat. Jadi harus ada alarm untuk evakuasi personil. Kemudian juga di dalamnya ini harus ada apart ya, atau takutnya nanti ada bencana kebakaran gitu. Jadi ada berbagai media ataupun peralatan yang sudah disiapkan sehingga bisa meminimalisir dampak daripada bencana tersebut gitu. Kemudian apabila sudah terjadi dilakukan juga pemulihan gitu, teman-teman. Itulah beberapa poin mengenai preservasi arsip preventif ya. Kemudian kita masuk dalam preservasi arsip kuratif. Nah, kuratif ini salah satunya adalah restorasi arsip ya, ataupun perbaikan arsip. Nah, untuk restorasi ini harus ada beberapa hal yang diperhatikan gitu, teman-teman. Yang pertama adalah prinsip perbaikan. Prinsipnya ini salah satunya adalah arsip yang diperbaiki ini tidak menghilangkan, mengurangi, menambah, dan merubah nilai arsip. Karena sebagai alat bukti sehingga keasliannya ini tetap terjaga. Jadi pada prinsipnya arsip ini harus tetap utuh sesuai aslinya. Kalaupun dilakukan perbaikan, tidak merubah ataupun menambah nilai daripada arsip tersebut. Kemudian arsip-arsip statis ini juga harus dijadwalkan dilakukan perbaikan perawatan dengan segera ya setelah terjadi kerusakan. Jadi apabila terlihat ada kerusakan, arsip statis ini harus segera dilakukan perbaikan. Ini berbagai prinsip-prinsip perbaikan, nanti teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa poin dalam lampiran Perka Andri nomor 23 tahun 2011. Kemudian yang berikutnya adalah ruang perbaikan arsip. Jadi ruang perbaikan ini yang pertama ini harus bisa terkoneksi ya, terkoneksi ke depot ataupun depot arsip ya. Jadi ruang perbaikan ini harus terkoneksi ke sini, teman-teman. Ke depot ya, ke depot arsip. Harus bisa terkoneksi. Kemudian yang kedua adalah memiliki suhu dan kelembapan yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan berdasarkan jenis dan format arsip. Nah, jenis dan format arsip yang tadi ya, suhu ruangnya ini. Jadi depot arsip dengan ruang perbaikan ini suhunya itu harus disesuaikan. Jadi suhunya sama sesuai dengan jenis arsip yang akan diperbaiki. Kemudian memiliki cahaya alami yang bersumber dari jendela serta memiliki fasilitas air yang baik. Jadi harus ada fasilitas air yang baik, sumber cahaya juga yang memadai, harus ada jendela ya untuk sirkulasi cahaya dan juga udara. Kemudian ruangan dapat berbentuk persegi dan tidak kurang dari 25 meter persegi dengan satu sisi berupa jendela. Jadi ruangannya ini harus persegi dari 25 meter persegi ini minimal ada satu jendela atau satu sisi yang ada jendelanya. Kemudian keamanan ruang juga harus terjaga karena banyak peralatan arsip yang khusus untuk dipergunakan untuk memperbaiki arsip. Kemudian akses juga ya, akses ruangan ini hampir sama dengan depot arsip ya. Jadi terbatas, jadi hanya beberapa orang staf aja ataupun orang yang memiliki izin yang bisa memasuki ruangan. Kemudian ruangan ini juga harus dibersihkan secara rutin karena ini adalah ruang perbaikan ya, restorasi arsip. Jadi harus dilakukan pembersihan secara rutin. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya di sini ya, untuk merestorasi ini harus memperhatikan 2 poin ini. Kemudian dalam prakteknya ini ada restorasi berdasarkan jenisnya ya. Ada restorasi jenisnya kertas, kemudian restorasi
ataupun perbaikan arsip film, kemudian arsip video, kemudian arsip suara. Ini tindakannya pun ataupun teknik perbaikannya pun berbeda, teman-teman. Yang pertama kita masuk dalam arsip kertas. Arsip kertas ini yang pertama ada persyaratan bahan ya. Persyaratan bahan ini kalau tidak salah ada terbagi dalam dua. Jadi bahannya ini jenis kertasnya ya. Kertasnya itu harus bebas lignin. Terus pH-nya juga antara 6 sampai dengan 8. Kemudian memiliki ketahanan sobek yang baik. Jadi kalau misalkan kertasnya ini sudah rapuh banget gitu ya. Jadi harus memperhatikan jenis-jenis kertasnya juga. Ini kertasnya bisa diperbaiki atau direstorasi atau tidak gitu ya. Ini persyaratan kertas. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam tahap perbaikan. Nah, tahap perbaikan ini ada beberapa poin juga yang harus diperhatikan. Ini ada ada berbagai poin. Yang pertama adalah diterima arsip yang akan diperbaiki. Kemudian setelah diterima itu harus melakukan pemotretan ya. Jadi dipotret dulu sebelum diperbaiki, arsip itu harus dipotret. Kemudian harus melakukan penomoran di lembaran arsip agar tidak hilang atau berantakan. Kemudian melakukan pemeriksaan kondisi arsip. Kemudian melakukan pembersihan arsip agar dapat menggunakan dus vakum airgun. Nah, berikutnya dalam prosesnya maka akan dilakukan atau ditentukan cara restorasinya ya. Ini nanti restorasinya akan dilakukan dengan cara basah ya atau cara kering. Jadi dalam proses restorasi ini kalau nggak salah ada yang namanya desidifikasi ya. Deasidifikasi ini adalah cara menetralkan asam pada kertas. Jadi di kertas yang akan direstorasi ini biasanya ada asamnya ya, ada asamnya yang dapat merusak kertas. Jadi ini ada bahan penahan yang namanya buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam yang berasal dari luar. Nah, dan caranya ini, cara deasidifikasi ini ada dua ya. Ada cara basah, yang mana cara basah ini dapat digunakan untuk arsip yang masih kuat ya. Kalau misalkan arsipnya yang sudah mulai rapuh ini nggak boleh digunakan deasidifikasi dengan cara basah ya, karena kalau cara basah ini harus arsip yang tidak sensitif, arsip yang masih kuat dan tidak mudah rapuh, serta arsipnya ini tidak mudah luntur ya tintanya karena menggunakan metode basah. Ada juga menggunakan metode kering, teman-teman. Metode kering ini digunakan untuk arsip kertas dengan tinta yang mudah luntur dalam air. Jadi menggunakan metode kering gitu ya. Ini dalam tahap perbaikannya. Jadi ada tahapnya ini bisa proses basah, bisa juga proses kering ya. Kemudian ini prosesnya ya, proses arsip proses perbaikan arsip itu teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam proses perbaikan. Nah, proses perbaikan ini alurnya seperti ini, teman-teman. Jadi yang tadi saya udah uraikan ya. Yang pertama, arsip yang akan diperbaiki ini diterima dulu, kemudian dilakukan dokumentasi atau pemotretan ya, dilakukan difoto dulu arsipnya yang akan diperbaiki, kemudian dilakukan penomoran terhadap arsip kertas ya, agar tidak berantakan dan tidak tercecer. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, kita lakukan pembersihan arsip. Kemudian setelah setelah dibersihkan, kita tentukan ya metode yang akan diperbaikinya ini menggunakan metode seperti apa. Kemudian membuat laporan dokumentasi fisik arsip. Kemudian dilakukan deasidifikasi. Deasidifikasinya ini ada dua ya, tadi ada menggunakan metode basah dan juga ada menggunakan metode kering ya. Nah, kemudian tindakan perbaikan dilakukan. Tindakan perbaikannya ini seperti apa? Nanti akan kita uraikan ya, tindakan-tindakan perbaikannya ini ada berbagai macam ya, ada berbagai jenis, ada berbagai metode lah. Kemudian berikutnya setelah dilakukan tindakan perbaikan, maka dilakukan dokumentasi hasil perbaikan atau dipoto ya. Kalau di sini before ya, kalau di sini after ya, setelah diperbaiki seperti apa dokumentasinya. Kemudian membuat daftar arsip yang telah diperbaiki. Nah, ini adalah proses perbaikan arsip, teman-teman, atau proses restorasi arsip gitu ya.